Yang keempat ada komplikasi. A. Komplikasi cerebral palsy. B. Gangguan kejang. C. Gangguan kejiwaan. D. Gangguan konsentrasi atau hiperaktif. E. Defisit komunikasi. F. Konstipasi. Yang kelima ada pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang perlu dilakukan pada anak yang menderita keterbelakangan mental, yaitu A. Kromosom karyotip, B. EEG atau elektroensefalogram, C. CT atau cranial computer tomograph atau MRI magnetic resonance imaging, D. Titer virus untuk infeksi kongenital, E. Serum asam urat atau uric acid serum, F. Laktat dan pirufat, G. Ada plasma asam lemak rantai sangat panjang, H. Serum zinc atau ZN, logam berat dalam darah, serum tembaga atau Cu, dan seruloplasmin. K. Serum asam amino atau asam organik, plasma amonia, analisa enzim lisosom pada leukosit atau biopsi kulit. Yang terakhir ada penata laksanaan. Penata laksanaan dengan keterbelakangan mental adalah multidimensi dan sangat individual. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua anak penanganan multidisiplin merupakan jalan yang baik. Sebaiknya dibuat rancangan suatu strategi pendekatan bagi setiap anak secara individual untuk mengembangkan potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Untuk itu perlu memperlibatkan psikolog untuk menilai perkembangan mental anak, terutama kemampuan kognitifnya. Dokter anak untuk memeriksa fisik anak, menganalisis penyebab dan mengobati penyakit atau kelainan yang mungkin ada. Juga kehadiran pekerja sosial kadang-kadang diperlukan untuk menilai situasi keluarganya. Atas dasar itu, maka buatlah strategi terapi. Seringkali melibatkan lebih banyak ahli lagi, misalnya ahli saraf, bila angkat juga menderita epilepsi, palsi cerebral, dan lain-lain. Psikiater, bila anaknya menunjukkan kelainan tingkah laku atau bila orang tuanya membutuhkan dukungan terapi keluarga. Ahli rehabilitasi bila diperlukan untuk merangsang perkembangan motorik dan sensoriknya. Ahli terapi wicara untuk memperbaiki gangguan bicaranya atau untuk merangsang perkembangan bicaranya. Serta diperlukan guru pendidikan luar biasa untuk anak-anak dengan keterbelakangan mental ini. Pada orang tuanya perlu diberi penanganan yang jelas mengenai keadaan anaknya dan apa yang dapat diharapkan dari terapi yang diberikan. Kadang-kadang diperlukan waktu yang lama untuk meyakinkan orang tua mengenai keadaan anaknya, maka perlu konsultasi pula dengan psikolog atau psikiater. Di samping itu diperlukan kerjasama yang baik antar guru dengan orang tuanya agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam strategi penanganan anak di sekolah dan di rumah. Anggota lainnya juga perlu diberi pengertian. Di samping itu, masyarakat perlu diberikan penerangan tentang keterbelakangan mental agar mereka dapat menerima anak. Diagnosa keperawatannya yaitu hambatan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan proses pikir. Intervensinya, tujuan dan kriteria hasilnya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka hambatan interaksi sosial belum teratasi. Dengan kriteria hasil: 1. Belum bisa mempertahankan fungsi kognitif. 2. Belum bisa mempertahankan keterampilan bahasanya. Yang ketiga, belum bisa mempertahankan keterampilan dalam pemecahan masalah. Intervensinya yaitu dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan yang berhubungan dengan masalah pribadinya. 2. Identifikasi suatu keterampilan sosial tertentu yang akan menjadi fokus dari pelatihan. Yang 3. Berikan penkes atau penyuluhan kesehatan kepada keluarga untuk melatih klien supaya keterampilan sosialnya semakin berkembang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.